Assalamualaikum stat lovers, apa kabar? Pasti kalian sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan suara aku. Hari ini kita akan membahas tentang uji hipotesis ya. Sebelum kita membahas soal-soal di dalam penggunaan uji hipotesis, kita bahas terlebih dahulu prosedur-prosedur atau hal-hal yang perlu diketahui di dalam uji hipotesis. Seperti yang kita ketahui bahwa uji hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial ya, di mana uji hipotesis ini kita membuktikan hipotesis menjadi tesis. Hipotesis itu kan berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan. Jadi, pernyataan sementara menjadi pernyataan yang kita percayai, gitu ya. Nah, di dalam kita membuktikan hipotesis kita memerlukan dukungan hasil uji dalam bentuk data, ya. Di sini ada hal-hal yang perlu diketahui ya. Yang pertama adalah kita harus memformulasi hipotesis terlebih dahulu ya. Langkah ini perlu kita lakukan. Kita ketahui ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis H0 dan HA, di mana H0 ini berlawanan dengan HA, seperti mata uang, koin. Apabila satu kejadian sudah terjadi, maka kejadian yang lain tidak mungkin terjadi. Jadi, kejadiannya eksklusif mutualisme. H0 itu menyatakan tidak ada perbedaan antara variabel, hubungan kedua variabel ya. Contohnya, tidak ada perbedaan antara khasiat obat A dengan obat B. Khasiat obat A dengan B sama gitu. Itu bunyi formulasi kata-kata dari hipotesis 0. Sedangkan HA adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini ada dua jenis, yaitu satu sisi dan dua sisi. Kalau satu sisi itu kita menjelaskan ada satu lebih tinggi atau satu lebih rendah daripada yang lain ya. Contohnya, obat A lebih berkhasiat daripada obat B, atau obat B lebih tidak berkhasiat daripada obat A. Nah, kalau dia dua sisi itu nggak jelas arahnya ya. Apakah A ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada B? Yang jelas dia menyatakan berbeda antara A dengan B ya. Nah, kenapa HA ini perlu kita tentukan dari awal? Karena akan menentukan nilai kritis gitu ya. HA pada one tail ya, ini dia pada satu sisi. Kalau dia positif ya, maka alfanya akan berada di kanan. Nah, CI ini adalah letak dari H0, sedangkan alfa ada di kanan sebesar 1 minus CI ya. Jadi, kita ambil contoh saja pada tabel Z. Pada one tail alfa 5%, itu nilai kritisnya adalah 1,64. Begitu ya. Baik di kanan maupun di kiri. Berbeda kalau dia two tail. Pada CI 95% saja, maka daerah alfa akan terbagi dua pada HA two tail, menjadi setengah alfa. Jadi kalau CI itu 95%, setengah alfanya kan 2,5% di kanan, 2,5% itu di kiri. Sehingga nilai kritis menjadi lebih besar.
menjadi plus minus 1,96 ya. Jadi nilai kritis ini dipengaruhi oleh penetapan HA. Nah, di dalam pembuktian H0 ini, data kan kita peroleh tuh dari sampel ya. Jadi dari hasil penelitian. Ada dua kemungkinan, yaitu H0 benar atau H0 salah. Arti dari H0 benar, keputusan H0 benar adalah, atau H0 gagal ditolak ya, adalah kita dalam tanda kutip menerima pernyataan H0. Artinya kita menerima keputusan bahwa tidak ada perbedaan antara A dengan B misalnya seperti itu. Itu adalah H0 benar. Sedangkan kalau H0 salah, artinya kita menerima keputusan bahwa HA lah yang benar. Artinya di dalam penelitian kita memutuskan bahwa ada perbedaan. Nah, kita dihadapkan kepada populasi juga, di mana populasi ini menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Ya. Kenyataan yang sesungguhnya di populasi juga ada dua kemungkinan, yaitu H0 benar atau H0 salah. Begitu. Nah, pertemuan dari keempat hal ini ya menjadi ada 4 pernyataan ya, yaitu ketika pada hasil riset menyatakan H0 benar dan memang benar di populasinya H0 benar, itu kita namakan sebagai CI atau confidence interval atau daerah kepercayaan ya. Tetapi ketika kita memutuskan bahwa H0 salah, tetapi pada kenyataannya H0 benar, itu namanya error tipe 1. Artinya dari hasil penelitian kita menyatakan ada perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Begitu, itu namanya alfa. Sedangkan yang ketiga ya, pada hasil penelitian kita menyatakan H0 benar, padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya apa? Dari hasil penelitian kita menyatakan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Nah, itu namanya beta atau error tipe 2. Situasi yang lain adalah yang keempat yang terjadi adalah pada sampel kita menyatakan H0 salah dan memang benar di populasi H0 itu salah. Itu namanya 1 minus beta atau kekuatan uji atau power of the test. Begitu ya, stat lovers. Nah, ini harus dipahami. Berarti ada 2 tipe kesalahan, yaitu error tipe 1 dan error tipe 2, yaitu alfa dan beta. Ya. Alfa dan beta ini saling berlawanan, jadi kalau alfa itu tinggi, beta itu rendah. Nah, karena dia saling tumpang tindih ini, kita harus memilih yang mana yang harus kita pilih lebih baik gitu ya. Sama seperti pada proses pengadilan, alfa itu adalah memenjarakan orang yang tidak bersalah gitu. Sedangkan kalau beta itu seperti melepaskan orang yang bersalah. Tentu saja kalau sebagai hakim ya, kalau kita disajikan bukti-bukti, tentu saja kita akan menghindari
menghindari menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, jadi seperti itu. Pada uji hipotesis, kita memilih alfa untuk ditetapkan, gitu ya. Nah, kapan kita gunakan beta kalau begitu? Nah, penggunaan beta ini lebih berkaitan kepada bagaimana penentuan besar sampel, gitu ya. Untuk ini di dalam kita melakukan uji hipotesis, jadi kita memilih alfa. Nah, ketika kita melakukan uji hipotesis, itu punya prosedurnya, punya prosedur tersendiri ya, protap tersendiri, SOP tersendiri yang harus kita penuhi. Harus sistematis dan sesuai. Langkah pertama, formulasi H0 dan HA. Untuk HA, jangan lupa ya, start lover untuk memilih one tail atau two tail. Karena tadi akan menentukan nilai kritis. Yang kedua, batas kritis. Batas kritis ini ya, kita menetapkan alfa. Nah, batasan penetapan alfa ini akan menentukan nilai kritis dari tabel ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan uji sesuai dengan masalah. Perhatikan jenis data ya teman-teman. Yang keempat, keputusan uji. Ada dua cara yang kita ambil. Cara yang pertama adalah membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel atau nilai kritis, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Jadi kalau H0 ditolak akan terjadi kebalikannya, HA gagal ditolak. Kemudian yang kedua, apabila nilai hitung lebih kecil daripada nilai tabel, maka H0 gagal ditolak atau HA ditolak. Nah, cara yang kedua, cara probabilitas, ini yang paling umum kita pakai ya. Cara probabilitas adalah kita membandingkan nilai p-value dibandingkan dengan alfa. Apabila nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka keputusannya H0 ditolak. Apabila p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 gagal ditolak. Kenapa? Apa sih ini p-value ya? Kalau alfa itu adalah batas kritis kita melakukan error tipe 1, maka p-value adalah besarnya error tipe 1 yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Itulah sebabnya kenapa p-value kita bandingkan dengan alfa. Dari mana p-value ini kita peroleh? Kita akan memperoleh dari nilai hitung yang kita sudah lakukan pada langkah ketiga. Ya. Sedangkan alfa akan menetapkan nilai kritis, gitu. Jadi dia timbal balik. Langkah kelima atau terakhir, kita melakukan interpretasi, ya, kebermaknaan hasil. Nah, jadi di sini kita membacakan kembali nih formulasi H0 atau HA yang gagal ditolak ya. Tinggal kasih kata bermakna atau tidak bermakna karena sudah kita lakukan uji. Nah, pada langkah ketiga itu kan ruwet ya. Dan kita harus melakukan pemilihan nih uji sesuai permasalahan. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan nih teman-teman start lover ya. Jadi ketika kita menentukan ujinya, kita harus perhatikan datanya terlebih dahulu ya. Datanya discrete atau continue. Kalau discrete, kan penyimpulan datanya dinyatakan dalam bentuk proporsi nih ya. Oleh sebab itu ujinya dinyatakan sebagai uji beda proporsi. Sedangkan pada data kontinu, karena penyimpulan datanya dinyatakan dalam nilai min, maka
ujinya dinyatakan sebagai uji beda min. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita menentukan jenis datanya, yang kedua kita tentukan ada berapa kelompok sampel yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Ya, kelompok ya, jumlah kelompok, bukan jumlah sampel. Perhatikan ini ya. Apabila kita menggunakan satu kelompok sampel, maka kita menggunakan uji Z ya. Contohnya adalah misalnya nih, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi ibu hamil yang anemia di Kota Bogor saat ini dibandingkan dengan data 5 tahun yang lalu di Kota Bogor juga. Nah, 5 tahun yang lalu kan datanya bukan kita yang ambil. Data tahun inilah yang kita ambil sebagai kelompok sampel. Misalnya kita ambil 100 ibu hamil pada tahun ini yang tinggal di Bogor, diketahui sebesar 70% ibu hamil yang mengalami anemia. Nah, ini kita bandingkan dengan data 5 tahun yang lalu. Katanya 5 tahun yang lalu sih 72% ibu hamil yang tinggal di Bogor yang mengalami anemia. Nah, di sini kita berarti mengambil satu kelompok sampel ya untuk menentukan satu proporsi. Jadi kita akan memilih uji beda satu proporsi, yaitu uji Z. Kemudian yang kedua, ya, kalau yang kedua ini adalah kita membandingkan dua proporsi sampel ya. Contohnya kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan proporsi ibu hamil yang anemia yang tinggal di Bogor dengan Depok, begitu ya. Di sini kita mengambil dua kelompok sampel. Diketahui proporsi ibu hamil yang anemia yang tinggal di Bogor itu adalah 70%, sedangkan yang di Kota Depok adalah 65%. Nah, di sini kita akan menggunakan uji beda dua proporsi, begitu ya. Ada lagi kita menggunakan uji beda lebih dari dua proporsi. Biasanya ini kita menggunakan tabel silang ya, kita menggunakan chi-square. Jadi kalau sudah lebih dari dua proporsi yang diuji, kita menggunakan uji chi-square. Kemudian untuk data kontinu sama seperti uji beda proporsi ya, tergantung ada berapa kelompok sampel yang digunakan, yaitu satu kelompok sampel, dua kelompok sampel, dan lebih dari dua kelompok sampel. Untuk satu kelompok sampel ya, berarti kan uji beda satu min ya. Uji beda satu min ini terbagi menjadi dua, yaitu apabila tau diketahui dengan tau tidak diketahui. Untuk tau diketahui kita menggunakan uji Z, sedangkan tau tidak diketahui kita menggunakan uji T. Ya. Contohnya, kalau kita ingin membandingkan apakah rata kadar HB ibu hamil yang tinggal di Bogor tahun ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Untuk itu kan kita mengambil satu kelompok sampel. Nah, kalau standar deviasi dari populasi kita ketahui, kita menggunakan uji Z, tetapi kalau tau tidak diketahui, maka kita menggunakan standar deviasi dari sampel. Untuk itu kita menggunakan uji T. Yang kedua adalah uji beda 2 min. Nah, ini terbagi menjadi dua nih, start lovers ya, yaitu per t-test dengan full t-test. Kalau per t-test itu datanya itu saling tergantung, jadi biasanya digunakan pada desain pre and post test design. Sedangkan full t-test datanya ini
tidak saling tergantung atau independen. Ya. Nah, multitest ini ada dua jenis, yaitu uji T independen varian sama dengan uji T independen varian beda. Untuk menentukan kita memakai uji yang mana, kita harus menggunakan uji homogenitas varian terlebih dahulu ya. Nah, yang ketiga adalah uji beda lebih dari 2 min, yaitu uji ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan pada uji lebih dari 2 min. Contohnya, kita ingin membandingkan rata kadar Hb ibu hamil, apakah ada perbedaan yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Jakarta, dan Depok. Nah, ini kan ada 4 daerah nih yang kita uji gitu. Di sini kita menggunakan uji analisis varian. Begitu teman-teman. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman, Stat Lovers sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana sih aplikasi di dalam penyelesaian soal uji beda 1 min. Ya, sampai ketemu lagi, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Kalau perlu bunyikan notifnya supaya tahu dari aku kapan akan upload videonya. Itu dulu ya, Star Lovers sekalian. Assalamualaikum.